Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat terus ya, karena sekarang itu Indonesia sedang meningkat keadaan COVID-nya. Jadi ibu harapkan kita selalu diberi kesehatan dan selalu menjaga kesehatan. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang interaksi sosial dengan tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah dalam manusia, dengan materi interaksi sosial dalam berbagai bidang. Baik, jadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini itu ialah siswa dapat membandingkan interaksi sosial dari berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, dan budaya dengan masyarakat yang berpengaruh satu sama lain. Nah, anak-anak ibu ada tahu nggak sih bagaimana proses interaksi itu terjadi? Tidak ada yang tahu? Jadi, interaksi itu atau proses interaksi terjadi karena ada dua orang belah pihak yang bertemu. Jadi, nah selanjutnya yaitu akan ibu jelaskan tentang interaksi sosial dari berbagai bidang. Yang pertama ada bidang ekonomi. Jadi, interaksi sosial dalam bidang ekonomi itu adalah sebelumnya akan ibu jelaskan kebutuhan ekonomi adalah kebutuhan utama yang kita butuhkan sebagai manusia dalam hidup. Nah, jadi kegiatan ekonomi atau interaksi sosial dalam bidang ekonomi itu seperti kegiatan jual beli di pasar, kegiatan jual beli di toko buah, kegiatan jual beli di perumahan, dan kegiatan jual beli sembako dan yang lainnya. Jadi baik sembako, pasar atau perumahan atau toko buah itu kan kebutuhan. Nah, yang kedua, di sini saya ibu tuliskan lagi interaksi sosial dalam bidang politik. Nah, jadi contoh interaksi sosial dalam bidang politik ada kegiatan pemilihan umum di mana kalian bisa bertanya kepada orang tua kalian. Jadi kita sebagai masyarakat kita harus memilih seperti pemilihan presiden, DPR, DPRD, bupati, gubernur, dan lainnya. Jadi kalau kalian sudah mencukupi umur 17 tahun dan sudah memiliki KTP, kalian bisa melakukan kegiatan pemilihan umum ini. Jadi di kegiatan pemilihan umum ini kita dapat berinteraksi dengan tetangga atau dengan teman kalian atau dengan panitia yang kalian sendiri pun menjadi panitia di dalam pemilihan umum tersebut. Yang kedua ada para menteri bertemu dengan presiden, seperti para menteri bertemu dengan presiden ingin membicarakan tentang masalah-masalah yang ada di dalam negara. Selanjutnya yang terakhir, para anggota DPR mengadakan rapat untuk menyusun undang-undang. Jadi dalam ruangan tersebut para anggota DPR mengadakan rapat dan terjadilah interaksi antara para anggota DPR. Selanjutnya ada interaksi sosial dalam bidang sosial budaya. Nah, contoh dari interaksi sosial dalam bidang sosial budaya ini ada di kegiatan Dapati, kegiatan festival seni dan budaya, kegiatan gotong royong, kegiatan piket kelas. Nah, kegiatan piket kelas ini seperti interaksi antara ketua kelas yang mengawasi atau memimpin seperti itu kan. Memberitahu bahwa besok adalah giliran siapa. Selanjutnya ada kegiatan di sanggar tari dan kegiatan jalan sehat. Yang keempat, ada interaksi sosial dalam bidang moral. Bidang moral yang dimaksud seperti perilaku, sopan santun yang harus kita terapkan dan harus kita biasakan. Seperti contohnya memberi salam pada guru. Jadi apabila ibu masuk ke kelas kalian diwakili oleh ketua kelas kalian memberi salam kepada guru. Nah, itu adalah contoh perilaku yang baik. Yang kedua ada menyalami orang tua ketika pergi sekolah. Nah, ini harus kalian biasakan ya sebelum kalian pergi ke sekolah menyalami orang tua kalian. Dan terakhir ada menghormati orang yang lebih tua. Jadi di sini seperti ibu guru atau orang tua kalian atau nenek kalian atau kakak kalian yang lebih tua daripada kalian, alangkah lebih baiknya kalian misalnya akan melewati. Selanjutnya ada faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Yang pertama ada interaksi dalam bidang sosial dan budaya. Interaksi dalam bidang sosial budaya ini seperti kita contohnya ibu baru saja pindah rumah ke daerah yang baru. Nah, jadi di daerah tersebut ibu harus mengetahui apa saja budaya-budaya yang dilakukan di sana, dihormati di sana atau dipercaya di sana. Nah, jadi ibu sebagai pendatang harus mematuhi itu agar keberadaan ibu dapat diterima di sana dan dihargai di sana. Nah, selanjutnya ada
interaksi dalam bidang pendidikan, seperti antara ibu dan kalian dalam proses belajar. Alangkah baiknya kita melakukan interaksi agar proses pembelajaran yang kita lakukan itu dapat bekerja dengan baik. Nah, yang terakhir ada interaksi dalam bidang ekonomi. Interaksi ini dapat ditemui di seperti jual beli. Nah, interaksi tersebut seperti tadi ibu ke pasar membeli bahan makanan untuk ibu masak. Nah, tadi di pasar itu beli bahan makanan seperti sayuran. Nah, sayuran tersebut telah ditetapkan harganya dengan pedagang dengan seharga 8.000. Nah, ibu sebagai pembeli ingin melakukan interaksi dengan menawar harga sayur tersebut sedikit lebih murah. Nah, dengan kegiatan tersebut terjadilah interaksi antara ibu sebagai pembeli dengan pedagang. Nah, sampai di sini materi yang telah ibu sampaikan. Apa kalian paham? Ibu harapkan kalian paham dengan materi yang telah ibu sampaikan tadi, mulai dari interaksi sosial dengan berbagai bidang dan penjelasan faktor-faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Nah, semoga ibu harapkan kalian dapat memahami materi yang telah ibu sampaikan. Jadi hari ini kita dapat mengetahui interaksi sosial, bagaimana terjadinya interaksi sosial. Terus bidang-bidang interaksi sosial, ada bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang moral, dan bidang seni budaya. Selanjutnya ada faktor pendorong terjadinya interaksi sosial, ada di faktor pendidikan juga, ada ekonomi, dan bidang pendidikan. Baik, ibu pamit. Apabila ada kata yang kurang sopan dan kurang berkenan, ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, tetap jaga kesehatan dan hindari kerumunan. Dadah.